Shalom saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Renungan firman Tuhan bagi kita pada hari ini yang diambil dari kitab Yesaya pasal 26 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Indah sekali firman ini menggambarkan bagaimana Tuhan menjagai hati orang yang teguh beriman dengan damai sejahtera, karena orang-orang percaya selalu mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu kita ambil tema dari renungan ini, orang percaya selalu dijaga oleh Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang hamba Tuhan di Philadelphia, Amerika bernama Dr. Donald Grey Barnhouse. Istrinya meninggal pada usia 50 tahun karena penyakit kanker. Setelah upacara pemakaman, Dr. Barnhouse dan anak-anaknya sangat berduka, sangat terpukul, dan mereka hampir-hampir patah hati. Setelah pulang dari pemakaman, Dr. Donald Grey berpikir, bagaimana menjelaskan peristiwa kematian ini kepada anak-anaknya agar mereka bisa menerimanya, agar mereka tidak larut dalam kesedihan. Saat itu hari menjelang sore, ada sebuah truk lewat di sebelah mereka, menutupi terik matahari yang bersinar dari barat dan menutupi mobil mereka dengan bayangan. Dalam perjalanan itu, Dr. Barnhouse menanyakan sesuatu pertanyaan kepada anak-anaknya. Demikian, jika kalian bisa memilih, kalian memilih untuk ditabrak oleh truk besar seperti tadi atau ditabrak oleh bayangannya saja? Anak-anaknya berpikir lalu menjawab dengan cepat. Ya jelas dong Pak, kami memilih ditabrak bayangan. Karena bayangan itu kan tidak mematikan. Kemudian Dr. Barnes memberikan pernyataan yang akhirnya dikutip oleh banyak orang di seluruh dunia. Demikian dikatakan, seperti itulah 2000 tahun yang lalu truk kematian menabrak dan melindas Tuhan Yesus. Supaya hanya bayangan kematian saja yang akan menimpa kita. Dr. Barnes berkata kepada anak-anaknya, ibu kalian tidak mencatat kematian, tetapi ia mengalami bayangan dari kematian. Dan karena itulah kalian tidak perlu bersedih. Kelak kita akan bertemu dengannya di kerajaan Allah. Luar biasa kesimpulan ini, untuk memberikan kepada setiap kita bahwa ada pengharapan di balik kematian, yaitu pertemuan sorgawi yang oleh orang-orang percaya telah disediakan Allah bagi kita. Oleh karena itu jangan terlalu bersedih ketika kita kehilangan yang paling kita cintai, karena mereka ada di genggaman tangan Tuhan, di tempat yang sudah disediakan sebagaimana iman kita yang mengatakannya. Sahabat rohani yang baik hati, Yesaya 26 adalah nyanyian yang dinyanyikan di tanah Yehuda pada masa pemerintahan Allah sebagai Raja atas bumi. Nyanyian ini adalah nyanyian sukacita dan nyanyian pujian yang sangat kudus dengan merayakan hal-hal besar yang Allah telah lakukan
di dalam kehidupan umatnya. Demikian dijelaskan di pasal-pasal sebelumnya. Yesaya merayakan kemenangan Tuhan di masa depan atas kejahatan di bumi, atas persoalan di bumi, dan menantikan datangnya penghakiman Allah yang kekal. Tuhan akan memberikan kedamaian sempurna kepada setiap orang yang percaya kepadanya, yang menjaga hatinya dengan baik, yang pada akhirnya kerajaan Allah akan menjadi tempatnya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, pada abad kelima, kota Roma ditaklukkan oleh suku-suku kurang beradab dari utara Eropa. Kota Roma ditaklukkan orang-orang jahat. Di wilayah barat, Kekaisaran Romawi sangat perkasa pada waktu itu, tetapi hampir tidak ada lagi dan yang bisa menjatuhkan Roma karena masuknya kekuatan yang sangat dahsyat. Tetapi Kekaisaran Romawi yang perkasa saat itu tidak ada lagi, dan banyak yang menyalahkan jatuhnya Roma karena masuknya agama Kristen, agama baru yang secara resmi dianut hingga pada saat ini. Di masa itu, agama Kristen menjadi agama resmi di Roma sekitar tahun 380, yang semula menyembah dewa dan kaisar. Di masa itu, Agustinus, teolog Kristen terbesar, menulis sebuah buku yang berjudul Kota Tuhan. Ia menjelaskan bagaimana jatuhnya kerajaan manusia, Kekaisaran Romawi yang perkasa, berhubungan dengan kota Tuhan atau kerajaan Allah. Sahabat rohani yang baik hati, Agustinus menunjukkan bahwa meskipun kejatuhan kota Roma merupakan hal yang sangat tragis, tetapi hal itu sebenarnya adalah salah satu peringatan akan datangnya kota Tuhan yang sempurna. Lebih jauh lagi, beratus-ratus tahun sebelumnya, Yesaya dalam nas kita juga telah menuliskan tentang kota Tuhan, kota yang kuat. Dikatakan dalam Yesaya 26 ayat 1 sampai dengan ayat 3, pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada satu kota yang kuat, untuk keselamatan kita telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Selanjutnya dalam nats kita di ayat 3 ini yang hari ini kita renungkan, maka dikatakan yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Sahabat rohani yang baik hati, kota yang kuat adalah maksudnya kerajaan Allah. Kota manusia adalah rapuh dan sistemnya adalah sistem dunia. Bahwa kota kejahatan yang menjulang tinggi akan digantikan dengan kota Tuhan, kota keselamatan yang dibentengi oleh Allah sendiri. Yesaya rindu Tuhan datang untuk menghakimi dunia karena ia percaya di dalam hatinya bahwa Tuhan akan menjagai orang-orang yang percaya dan setia kepadanya. Orang-orang yang percaya akan dibangkitkan setelah penghakiman dan kerajaan Allah akan ditegakkan. Itulah yang disampaikan dalam renungan kita ini. Oleh karena itu, nas ini menghimbau kita supaya betul-betul menjaga hati, menjaga iman kita, agar kita tetap selalu terpaut kepada Tuhan, karena dunia ini akan hancur dan akan digantikan oleh kerajaan Allah. Pesan renungan bagi kita mungkin saat ini sedang berhadapan dengan banyak beban-beban pergumulan, dengan banyak hal yang ingin menghancurkan benteng pertahanan kita, yaitu iman percaya kita. Banyak orang-orang di zaman ini runtuh imannya kepada Tuhan oleh karena banyaknya masalah yang dihadapi, sehingga mereka pergi meninggalkan Tuhan dan mencari di mana mereka mendapatkan berkat dan kekuatan yang baru.
Terkadang iman kita pun digoncang dan diuji oleh berbagai persoalan yang sedang kita hadapi. Kita bertanya-tanya, bagaimanakah kita dapat memenangkan pergumulan ini? Yesaya mengingatkan kita akan kasih setia dan kebenaran Allah yang tidak pernah gagal. Maka dengan percaya kepada Tuhan, kita akan beroleh damai sejahtera. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dunia ini hanyalah sementara. Hal ini harus mendorong kita untuk mempertahankan iman kita, kepercayaan kita yang teguh kepada Tuhan. Jangan pernah mau diruntuhkan oleh apapun, sehingga kita akan mendapatkan kedamaian sempurna meskipun berada di tengah pergumulan kita masing-masing selama di dunia ini. Karena kelak kita semua akan berada di dalam kerajaan Allah. Tuhan telah menyediakannya bagi kita dengan kebangkitan Kristus dari kematian. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Jika aku tidak pergi, kamu tidak mendapatkan tempat. Kebangkitan Kristus menyediakan, menyempurnakan tempat bagi kita yang bertahan sampai pada akhirnya. Semoga kita tetap bertahan, jangan pernah kalah oleh beban seberat apapun, karena Tuhan Maha Kuasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang di surga, kami bersyukur pada hari ini karena Tuhan membukakan matahari untuk terbit menyinari hidup kami dan memberikan nafas kehidupan setelah kami melewati malam yang gelap. Kami sebelum melakukan aktivitas atau setelah beraktivitas, kami mau merenungkan firman Tuhan yang menjadi rema dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah yang maha baik, Kau sungguh-sungguh berjanji menjagai orang-orang yang selalu berjuang dalam imannya, sekalipun menghadapi banyak tantangan dan cobaan. Kau jagai sampai pada akhirnya dengan kekuasaan-Mu dan damai sejahtera. Terkadang kami sering mau jatuh, mau menyimpang dari iman kami karena banyaknya beban-beban kehidupan yang tidak berhenti. Baik oleh sakit penyakit, baik oleh karena kemiskinan, dan karena kegagalan-kegagalan, dan baik oleh karena harapan-harapan kami yang tidak terpenuhi, bahkan karena kerugian oleh bencana yang menimpa kami. Terkadang memukul kami sampai hancur lebur berkeping-keping. Rumah tangga kami seolah-olah berada di tengah lautan luas yang kapal kami sedang diombang-ambingkan untuk diancam karam. Tetapi satu hal yang kami tahu, ketika Tuhan Yesus berada di perahu dengan murid-muridnya, mampu menghentikan ombak yang dahsyat dengan satu kata, diamlah. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau berkuasa atas alam, atas hidup kami, atas peristiwa yang terjadi pada kami. Kami percaya jika Tuhan berkata satu kata pun bisa berhenti. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan kami untuk selalu berharap Tuhan berbicara pada setiap masalah kami, sehingga kami boleh bertahan melewati masa-masa sulit dan akan sampai kepada labuhan untuk tempat kami bersandar. Itulah kerajaan Allah. Bapa Surgawi yang baik hati, pesan renungan ini mengingatkan kami, biarlah kegoncangan yang terjadi untuk menguji iman kami supaya semakin kuat. Biarlah masalah yang kami hadapi membawa kami semakin meyakini kekuasaan Tuhan, sehingga kami tidak terbawa arus menjadi tenggelam
oleh arus zaman yang susah ini. Maka berkatilah kami hari ini dalam semua aktivitas, baik anak-anak kami berkati, baik keluarga kami dan kami semua, agar kami berada di dalam lindungan kasih-Mu, sehingga kami boleh merasa damai dan aman sekalipun banyak tantangan. Terima kasih Bapa di surga, hanya Padamu kami percaya. Kami yakin bahwa Tuhan tahu apa yang kami perlukan. Sediakanlah sesuai dengan kehendak-Mu, ampuni segala dosa kami, dan layakkan kami hidup sebagai anak-anak Tuhan, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan terpuji-pujilah nama-Mu. Amin.